Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberi kuasa kepada orang-orang percaya. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebagai kesaksian saya. Waktu saya ditinggal istri saya tahun 2019, saya saat itu saya merasakan ditinggal istri. Saya merasakan dan menghayati arti pemimpin keluarga yang sesungguhnya. Saya harus mencuci pakaian sendiri, mensetrika sendiri, memberikan makan diri sendiri, memasak diri sendiri, belanja sendiri, bayar pajak dan hubungan dengan tetangga, masyarakat dan negara sendiri. Dan saya saat itu merasakan inilah kepala keluarga. Yang kedua, saudara-saudara, demikian waktu Tuhan Yesus naik ke surga, terpisah untuk sementara kepada murid-murid. Murid-murid merasakan di situ. Saat itu, dia benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus yang bertanggung jawab atas seluruh dunia. Tuhan Yesus memberikan segala sesuatu yang cukup pada muridnya untuk dunia. Nah, saat itu murid-muridnya merasakan sebagai murid yang sesungguhnya. Dia mendengar dengan telinganya apa pesan Tuhan Yesus yang terakhir. Diberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya bersaksi ke dunia. Ini pesan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya, supaya dia bersaksi tentang Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dunia sekarang ini dihuni oleh bermiliar-miliar manusia. Dunia ini diisi oleh orang-orang yang percaya bermiliar-miliar kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas untuk semua orang, khususnya orang-orang percaya. Sudah diberikan petunjuk-petunjuk yang jelas di dalam Alkitab. Lah itu hebatnya, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, kita tidak akan bisa merasakan petunjuk-petunjuk dalam Alkitab. Kita bisa tidak melakukan petunjuk dalam Alkitab ini dengan sungguh dan mengucap syukur. Kalau Tuhan tidak ke surga, naik ke surga. Namun kita mengucap syukur. Kita bersuka cita karena Yesus sudah naik ke surga. Sudah meninggalkan apa yang kita butuhkan di dunia ini. Saudara dan saya harus mengerti, orang percaya. Nah, apa-apa yang sudah ditinggalkan Tuhan Yesus ke surga, yang menjadi kebutuhan kita sehari, sudah ditinggalkan. Nah, kalau kita sudah ditinggali itu, kita tidak usah mereng-reng lagi. Kita sudah cukup. Tugas kita adalah mengucap syukur dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sudah meninggalkan.
Nah, contoh apa-apa yang sudah ditinggalkan, damai sejahtera sudah ditinggalkan, seperti dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yang kedua, pengampunan dosa sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada kita di dalam surat Ibrani 10 ayat 10. Satu kali ditinggalkan, pengampunan sudah untuk. Yang ketiga, kita mengucap syukur. Sudah ditinggalkan rasa mengucap syukur, sudah ditinggalkan. Dalam segala 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kemudian yang kelima, kekuatan baru. Seperti Filipi 4:13. Kekuatan baru ini sudah ditinggalkan kepada sehingga kita kuat. Yang kelima, kesembuhan. Seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Melalui bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit. Sudah ditinggalkan kita. Kebenaran dalam Roma 10 ayat 4. Kita sudah ditinggalkan kebenaran. Bukan posisi kita tidak benar menjadi benar. Posisi kita sudah benar karena darah Tuhan Yesus sudah membenarkan kita. 7. Segala kebutuhan keperluan kita sudah dicukupkan Tuhan Yesus, seperti dalam Matius 7 ayat 7. Siapa yang minta diberi, siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan, siapa mencari akan mendapatkan. Jadi segala kebutuhan kita tinggal mencari, mengetuk dan meminta. Tuhan sudah menyediakan kesembuhan segala keperluan kita, apa yang kita minta. Nah, kemudian hikmat yang ke-8, hikmat akal budi. Yang kita perlukan hikmat Tuhan, maksud bukan hikmat dunia, sudah diberikan. Lukas 21 ayat 15. Yang ke-9, segala kuasa sudah diberikan kepada kuasa untuk mengalahkan iblis. Segala perlengkapan rohani sudah diberikan, senjata rohani sudah diberikan kepada kita, tinggal kita gunakan. Kuasa ini sudah diberikan untuk mengalahkan iblis, untuk menyembuhkan orang kusta, untuk menyembuhkan sakit, bahkan kuasa untuk membangkitkan orang mati sudah diberikan. Lukas 10 ayat 19. 10. Tuhan memberikan kuasa untuk kemenangan untuk peperangan pada siapa saja. Sudah diberikan kemenangan. Dalam Lukas 15 ayat 57. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah ditinggali kuasa, jangan untuk kita sendiri. Mari kita mengucap syukur. Kita benar-benar berikan kuasa-kuasa kepada setiap sesama kita yang masih belum kuasa, supaya mereka pun juga memiliki kuasa yang sudah diberikan. Mereka itu mengenal Yesus yang sudah naik ke surga, sehingga kuasa ini dikenalkan pada setiap orang-orang seluruh dunia melalui yang pertama Yerusalem, keluarga kita. Kita saksikan yang kedua ke Yudea, maksudnya ke dalam tetangga atau kampung kita. Kita saksikan yang ketiga ke Samaria, artinya kepada negara kita, bangsa kita. Yang kuasa keempat kita saksikan ke seluruh bumi, internasional, ke semua orang, sehingga seluruh bumi ini mengenal Tuhan. Ingat, ajarkan mereka kepada ajaran yang sudah, dan baptislah, bukan sunatkan, tapi baptislah mereka semua di orang bumi atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Immanuel. Amin.